Hai sobat makan, putar dulu intronya. Sebelumnya perlu Mimin ingatkan, ini cerita dibuka dengan sekelompok berjumlah 3 orang merencanakan sesuatu untuk kejahatan. Kita sebut saja trio Maskender ya sob. Masing-masing dari mereka memiliki kekuatan super yang mengerikan. Bahkan disinyalir lebih mengerikan dibandingkan dengan Esper Tatsumaki. Mereka membuat kelompok tersebut karena dunia selalu memperlakukan mereka seperti sampah. Jadi mereka akan membalasnya sekarang. Sebelum lebih lanjut, judul OVA One Punch Man Season 2 ini adalah Saitama versus Geng Ampas. Lanjut. Setelah trio Maskender selesai rapat di WC, mereka akhirnya keluar untuk melanjutkan rencananya dan menyadari masih kurang satu anggota yang belum hadir. Tak disangka mereka bertemu Saitama yang mereka anggap ingin bergabung dengan gengnya. Padahal Saitama hanya buang air. Sebelum Saitama merespon mereka, si badan kekar langsung menceramahi Saitama karena mereka sudah selesai perkenalan anggota geng. Si bodak malah baru datang. Mendengar hal itu, Saitama nampak bingung dengan perkataan si badan kekar. Lalu si badan kekar memutuskan akan menjelaskan hasil rapat perkenalan tadi kepada Saitama dari awal. Pertama, aku Enjo. Aku memakai kekuatan untuk melelehkan gemboknya. Lalu aku, Boruto. Aku membekukan penjaga dengan nafas dinginku. Lalu aku, Kemoniru. Aku akan menyuruh hewan membawa jarahan. Setelah mereka memperkenalkan dirinya, mereka bertanya Saitama mempunyai kemampuan apa. Namun lagi-lagi Saitama dibuat kebingungan dengan yang mereka bicarakan. Sonta melihat reaksi Saitama, trio Maskender pun sedikit terkejut sob. Lalu mereka berkata, bukannya kau datang karena melihat postingan di forum Awanama, tempat kumpulnya para pemilik kekuatan? Lalu Saitama menjawab, tidak, aku Saitama, aku pahlawan. Melihat ada pahlawan, trio Maskender tak bisa membiarkan pahlawan pergi setelah mendengar rencana mereka. Saitama juga menjelaskan bahwa dirinya tak paham pembicaraan mereka. Nampaknya Saitama akan dikeroyok oleh trio Maskender itu sekarang. Sebelum dikeroyok, Boruto berkata, dia pahlawan yang terlihat lemah. Ini cocok untuk menguji kekuatan kami. Setelah itu mereka satu persatu menggunakan kekuatan untuk menyerang Saitama. Dimulai dari Enjo. Ia menggunakan jurus Hyper Big Bang Burst yang mengeluarkan api sangat besar seperti ini. Kedua, Boruto. Ia menggunakan Cold Blood The Final Titan yang mengeluarkan elemen es yang sangat kuat seperti ini. Ketiga, Kemoniru. Ia menggunakan Flying Blood Critical Attack yang mengeluarkan burung yang sangat mengerikan seperti ini. Alhasil serangan terakhir mengenai kepala Saitama. Saitama hanya bisa geleng-geleng kepala saja dengan aksi mereka. Namun tanggapan berbeda dari Boruto. Ia menganggap Saitama masih bisa berdiri setelah menerima jurus mematikan dari mereka. Mereka menganggap Saitama cukup kuat. Setelah itu Enjo mengeluarkan jurus pamungkasnya yaitu Miracle Hyper Big Bang Burst. Serangan kali ini sangat kuat sampai Saitama menghindarinya seperti ini. Saking kuatnya api tersebut menyambar penutup kepala Boruto. Namun dengan sikap Boruto memadamkannya menggunakan Cold Blood The Final yang membuat api tersebut padam. Namun saking besarnya tangan Enjo sampai dibuat membeku seketika. Untung saja Enjo memiliki elemen api, jadi ia dengan mudah mengatasi tangannya yang membeku. Namun tololnya, ia malah sampai membakar tangannya sendiri yang membuat panik gengnya. Dengan sikap, Kemoniru mengeluarkan Flying Blood Blow in the Wind untuk menghembuskan angin besar supaya api di tangan Enjo padam. Namun burung-burung tersebut tak dapat menghembuskan angin yang lebih kencang untuk memadamkan apinya, karena Kemoniru hanya bisa mengendalikan burung dan hewan kecil. Setelah itu Enjo mengobat-ngabitkan tangannya yang terbakar supaya bisa padam. Namun tololnya percikan api malah mengenai dua rekannya yang membuat mereka bertiga terbakar semua. Untung ada Saitama yang memadamkan api mereka dengan kibatan jubahnya. Setelah padam, trio Maskender tertunduk lesu. Kemoniru menyadari akan potensi kekuatannya yang sangat payah. Kekuatan mereka masih sangat jauh dibandingkan dengan Tatsumaki dan Fubuki yang dapat dijadikan sebagai pekerjaan pahlawan. Namun Boruto menenangkan bahwa mereka juga memiliki kekuatan meskipun ampas. Enjo juga menyemangati dengan mengatakan itu lebih baik daripada tidak bisa apa-apa meski ampas. Akhirnya Kemoniru bangkit kembali dengan motivasi teman-temannya. Setelah mendengar percakapan trio Maskender, Saitama menyela pembicaraan mereka. Tunggu, apa kalian ingin menjadi pahlawan? Itu sebabnya kalian menguji kekuatan kalian pada aku, benar kan? Apa kalian penggemarku?
Trio Maskender pun juga pelunga-pelunga dengan ucapan Saitama. Mereka kemudian menjawab, "Tidak, kau salah." Mendengar jawaban mereka, Saitama mulai jengkel dan menganggap apakah mereka hanya mau pamer kekuatan padanya. Namun mereka malah mengatakan bahwa tidak mengenal Saitama, lalu mengimbuhi bahwa Saitama adalah pahlawan Kroco. Sontak hal ini tambah membuat Saitama murka. Di saat bersamaan muncul monster cacing yang menggemparkan. Evakuasi pengungsian pun mulai terdengar di mana-mana. Hal ini sontak membuat trio Maskender panik seketika sob. Area tanah yang mereka pijak mulai retak dan amblas. Setelah itu monster cacing memperkenalkan dirinya. Dia sangat marah karena setiap ada tanah langsung dicor dengan beton atau dibuat selokan dan jalur tanah layaknya penguasa tanah oleh manusia. Lalu monster cacing itu membalas dengan siapa penguasa tanah yang sebenarnya kepada manusia yang arogan. Sekarang tanah mulai menjulang tinggi yang bersiap ambruk ke arah Saitama dan trio Maskender. Di saat tanahnya mulai ambruk, trio Maskender hanya merunduk dan memejamkan mata. Untung ada Saitama yang menahan dan menyelamatkan mereka. Melihat kekuatan Saitama dengan sikap monster cacing langsung mundur kena mental sob. Saitama tak tinggal diam saja melihat monster cacing kabur. Dengan secepat kilat ia menghadang monster cacing tersebut dan langsung memukul tanah yang disinyalir adalah monster cacing. Setelah itu muncul sosok Genos yang menuju arah monster berada. Namun ia malah bertemu dengan gurunya. Genos mengatakan ada makhluk berbahaya di sekitar sini. Lalu Saitama membenarkan ucapan Genos tersebut. Tanpa dijelaskan lebih lanjut oleh Saitama, Genos pun sudah menyadari bahwa gurunya sudah mengatasinya saat melihat tanah yang retak akibat pukulan gurunya tersebut. Saitama bisa berada di lokasi itu karena saat jalan-jalan ia merasa kebelet. Akhirnya ia mampir ke toilet dan tak sengaja bertemu dengan trio Maskender. Trio Maskender sekarang beranjak berdiri dan berjalan menuju arah Saitama dan Genos. Mereka melihat Genos di depannya dan menganggap Genoslah yang menyelamatkan mereka. Melihat trio Maskender mendekat, Genos menanyakan siapakah mereka. Namun Saitama langsung menyaut mereka menantang Saitama untuk menguji kekuatannya. Genos nampak tak terima dengan hal itu dan menanyai langsung ke trio Maskender perihal menantang gurunya. Trio Maskender pun langsung ketakutan ketika ditanya oleh Genos. Lalu mereka mencari-cari alasan ingin menjadi pahlawan. Mereka ingin menunjukkan kekuatan kepada pahlawan pujaannya. Mereka juga beralasan mengagumi pahlawan Saitama Sensei. Saitama pun langsung senang dengan alasan mereka. Namun Genos menyaut bahwa Saitama jangan terlalu lembek kepada mereka. Suatu saat nanti mereka pasti ingin menjadi murid dan tinggal bersamanya. Karena Saitama pernah mendapati murid seperti yang dikatakan Genos. Meskipun sebenarnya itu Genos sendiri sih. Saitama pun setuju dengan perkataan Genos. Setelah itu Genos menyuruh pergi trio Maskender. Sontak hal itu malah membuat bahagia si trio Maskender itu. Namun sebelum pergi Saitama menceramahi mereka terlebih dahulu sob. Coto mate. Jika kekuatan kalian begitu terus, kalian dalam bahaya. Meskipun kalian ingin menjadi pahlawan, kalian akan segera keok. Kalian harus melatihnya. Dan mumpung kalian memiliki kekuatan, kalian harus melatihnya sampai batasnya. Misalnya ada segerombolan nyamuk besar datang, kau Boruto harus bisa membuat kubah es untuk melindungi seluruh kota. Dan kau Enjo, jika meteor besar jatuh, kau harus bisa mendorongnya kembali ke angkasa dengan apimu. Dan kau Kemoniru, saat alien datang menyerang bumi, kau harus bisa mengubahnya menjadi peliharaan. Jika aku adalah kalian, aku akan melatihnya sekeras mungkin. Mendengar perkataan gurunya yang epik, Genos seperti biasa langsung menulisnya dalam buku. Setelah itu Saitama akan memulai melatih trio Maskender. Trio Maskender pun kebingungan dengan Saitama. Namun akhirnya mereka menurut juga sih. Pertama Saitama menyuruh lari. Kedua sit up. Ketiga push up. Melihat aksi gigih mereka, Genos pun sampai menasehati, jangan kira kalian akan menjadi murid dengan mudah. Setelah itu yang terakhir Saitama menyuruh sekuat. Namun trio Maskender tak dapat melakukannya dan akhirnya ambruk tak kuat dengan latihan Saitama dan pengen pulang. Di sisi lain monster cacing masih selamat karena pukulan Saitama tak mengenai dirinya karena hoki. Namun monster cacing tak menyadari bahwa burung telah mengintai dirinya. Dan hop, tamat.
Bagi sobat yang suka pembahasan ini bisa tekan like-nya, dan jika tidak bisa tekan dislike-nya 2 kali biar aneh gak rugi. Jangan lupa komennya agar Mimin bersemangat dalam membuat konten, dan yang paling penting jangan lupa tekan tombol subscribe supaya sobat-sobat tahu updatean-updatean terbaru dari channel ini. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Goodbye, dadah.